Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia catur klasik antara juara bertahan Dingliran melawan Doma Raju Gukes. Dan ini adalah game ke-8 mereka sebelum hari jeda ketiga. Nanti sore hari jeda kawan tidak ada partai yang digelar. Mereka istirahat menyiapkan game berikutnya. Oke kawan, tanpa babi bu lagi ya, langsung kita otak-atik. Pion C4 English Opening dipilih oleh Dingliran. Ada variasi King English pion E5, kuda C3, gajah B4. Ini adalah variasi Kremnik atau Shirov counter attack. Tujuannya segera eliminasi kuda kawan, agar kontrol petak pusat ini akan berkurang. Kalau putih memilih dorong-dorong pion kawan, ya langsung disikat kuda ini. Kuda D5 pilihan utama dipilih oleh Dingliran menghindari serangan gajah berbalik ancam gajah. Gajah tarik mundur ke petak E7 setelah kuda F3 pion D6. Memilih langkah yang solid kawan untuk perkuat pion senternya, buka gajah terangnya untuk segera berkembang. Pemain pos ronda sangat suka dorong-dorong pion untuk ganggu perwira putih mendapatkan segera ruang di area pertahanan putih. Ya kuda lompat ke petak D4, mungkin ada pion C6, kuda caplok gajah E7, ambil balik oleh menteri agar kuda nanti tetap dipersiapkan di petak F6 kawan, disusul dengan pion D5 dan seterusnya. Mungkin kalian bisa juga seperti ini, ya tipikal pemain pos ronda, tapi memang engine tidak terlalu menyarankan untuk langsung dorong pion kawan. Oke, memilih langkah yang solid saja Gukes dengan pion D6-nya terlebih dahulu. Pion G3, kemudian pion C6, kuda sikat gajah E7, ambil balik oleh kuda kawan untuk mempercepat raja bisa rokade. Mungkin disusul dengan pion F5 kah? Pion F4, gajah G2 terlebih dahulu, pion F6 saja ternyata kawan. Cukup aneh juga, karena membuka diagonal terang ya cukup riskan bagi raja kalau ingin rokade pendek nanti. Tapi tujuan Gukes sangat jelas kawan. Memperkuat pion E5-nya sebelum dorong pion D5. Dia ingin membangun center yang kuat dengan pion-pion. Bagaimana jika langsung pion F5 dimainkan oleh hitam di sini kawan? Ya tujuannya untuk segera merusak bangunan Vajinto putih. Ya putih tentu akan mengcounter lewat sisi yang lain. Saat pemain bermain di sisi kanan, kalian juga punya opsi untuk counter di sisi yang lain, sisi kiri atau bermain di center. Biasanya seperti itu kawan pola permainannya. Tapi tentu kalian harus mempertimbangkan hal-hal yang mengancam ataupun menguntungkan sebelum juga mengcounter permainan lawan di sisi yang lain. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi pion F6 saja. Rokade pendek. Gajah E6 sebelum dorong pion D5. Pion B3, perkuat posisi pion C4. Baru sekarang pion D5. Nah, gajah A3 memang kalau ditempatkan di diagonal gelap panjang, ya tidak ada guna ya, cukup kuat hitam di diagonal panjang ini. Jadi, gajah A3, pressure kuda, baru di sini Gukes rokade kawan. Dan posisi kuda otomatis langsung kena pin terhadap benteng di belakang. Benteng C1, persiapan untuk membuka lajur C sudah jelas kawan. Dan pion A5 terlebih dahulu untuk menghentikan potensi pion-pion putih di sisi menteri didorong. Di sini Dingliran punya beberapa opsi kawan, langsung bermain dengan pion D4 mungkin yang ditakutkan pion E4 kawan, ataupun pergerakan langkah kuda ke H4, memilih kuda ke E1. Nah, tipikal permainan kuda mundur kawan biasanya mempersiapkan pion F akan segera didorong. Lagi-lagi kalau ada tantangan di sini kawan, kalian juga harus memperhitungkan langkah pion E4 yang bisa didorong oleh hitam. Gukes dengan benteng E8 menghindari pin agar kudanya leluasa bergerak. Pion F4 terus didorong oleh Dingliran kawan dan langsung diterima. Tujuannya seperti ini kawan. Gukes ingin merusak struktur pion putih. Coba lihat, terpisah menjadi 3 kumpulan pulau pion. Ada 1 pion yang terpisah di lajur A. Kalau di sini tadi hitam memilih untuk dorong pion untuk mendapatkan ruang kawan, ganggu area pertahanan putih, ya bisa juga. Tapi putih juga bisa mengcounternya kawan dengan pion D3. Memang dorong-dorong pion ini tipikal permainan kalian. Pemain pos ronda, pemain pemula sangat suka dorong-dorong. Maju terus. Tapi ide dari Doma Raju Gukes merusak struktur pion tadi. Kuda G6.
benteng 4, langkah yang cukup berani. Benteng ini biasanya benteng ini jarang sekali berada di center ketimbang perwira-perwira minor lainnya. Tapi memang kalau benteng ini tarik mundur ke peta F1 terlihat cukup pasif ya. Benteng 4 dari Ding Liren. Ya harapannya terbuka, tantangan pertukaran benteng di langkah berikutnya. Kukes melanjutkan pengembangan kuda A6. Mungkin siap nanti ke sini kawan. Ataupun juga pergerakan yang lain mendukung pion-pion sisi menterinya. Dan kuda aktif kembali ke C2 oleh Ding Liren. Menteri C7 koneksikan 2 benteng. Kemudian di sini kuda ke D4 serang gajah. Gajah tarik mundur ke F7 menantang pertukaran. Pion D3 terlebih dahulu menolak pertukaran. Ya kalau terjadi baku hantam yang didahului putih, ya benteng ini akan ambil balik ya. Mengambil alih lajur ini. Kurang bagus buat putih. Jadi Ding Liren menahan diri saja dengan pion D3. Juga buka akses bagi pergerakan menteri. Mungkin naik ke peta D2 kawan. Kukes melanjutkan dengan kuda E5, langkah bagus, sentralisasi. Dan juga berikan opsi bagi gajah bermain di peta G6. Kuda F3 menantang pertukaran kuda. Kuda D7 membuka kembali lajur E, jual beli. Ada opsi tadi dengan gajah G6 kawan serang benteng. Kalau benteng ini bergerak mundur ke peta E4, ada kuda, lagi-lagi pertukaran benteng di sini. Ya hampir samalah idenya, cuma posisi kuda ini lebih bagus di area pertahanan ataupun di center. Kalau ada benteng bergeser ke peta F4, mungkin kuda B4 bisa jadi opsi juga. Tapi mulih mundur ke peta D7, benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng. Nah, di sini engine menyarankan gajah B2, reposisi ke diagonal gelap panjang, langkah bagus. Kalau ada kuda B4 serang pion di sini kawan, ya simple pion ganggu kuda saja dan seterusnya. Jadi mempercepat pion ini untuk bisa didorong gajah ini langsung pindah kawan. Tapi memilih dengan benteng B1 dan bisa dimanfaatkan betul kesalahan dari Ding Liren ini dengan langkah pion B5. Untuk mendapatkan satu pion ataupun memecah pion-pion putih ini kawan. Diterima, pion C pukul pion B5. Kalau ambil, ya tentu diambil balik langsung oleh putih. Menteri B6 skak terlebih dahulu, Raja F1. Kenapa tidak mojok? Mojok pun juga tak ada masalah. Ding Liren ingin memperkuat posisi pionnya kawan. Coba lihat, dalam posisi tertekan pion E2 ini. Jadi, geser ke pusat. Sementara juga tak ada masalah. Baru pion C pukul pion B5. Gajah B2 kembali melakukan kesalahan kawan. Di sini melepaskan pionnya. Apa opsi terkuatnya di posisi ini kawan? Gajah H3 serang kuda. Kalaupun ada gajah ambil pion A2, ya langkah kesalahan. Karena ada 2 perwira yang dalam posisi bisa terancam. Ya paling tidak di posisi ini hitam akan bermain dengan kuda ini. Kuda A bisa bergerak ke peta C5 ataupun juga kuda D yang peta C5 kawan. Tapi memilih gajah B2 melepaskan pion. Di sini ada gajah D4 terlebih dahulu. Di sini momen kritis bagi hitam kawan untuk bisa mempertahankan 2 pionnya ini. Salah langkah, salah satu pion jatuh. Kuda A lompat ke C5, blokade ancaman. Yang kuat menggunakan kuda D kawan ke C5. Nah, kalau menteri ini menghindar kawan, anggap contoh ke sini ya untuk mempertahankan posisi gajah berkoordinasi dengan gajah menyerang pion. Coba lihat, inilah ide dari Ding Liren geser rajanya kawan untuk mempertahankan pion dari pola seperti ini. Kalau menteri bergerak ke peta E6 ini kawan, maka pion ini jatuh. Kalau menteri ini mundur ke peta B7, lagi-lagi ada ancaman discover kawan. Coba lihat. Mundur lagi ke sini kawan, maka benteng A1 pion yang di sini jatuh. Jadi momen kritis bagi hitam untuk mempertahankan posisi pion-pionnya ada di poin ini. Kukes memilih dengan langkah kuda A ke C5. Dengan kuda D ke C5 kawan, langkah terkuatnya. Anggap contoh benteng C1 untuk menekan kuda di sini kawan. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah tarik mundur ke F7 sementara. Mungkin menteri naik ke peta C2, kan bisa backup kuda dengan benteng C8.
Dan sedikit demi sedikit pion bisa kalian dorong di langkah berikutnya. Dengan kuda A ke C5, apa yang menjadi pembeda? Setelah benteng C1 di sini melakukan kesalahan kembali Domaraju Gukes. Dorong pion kawan, langkah kuatnya. Menteri C2 dorong lagi, tapi membuat gajah stuck. Ini jalur engine, jalur komputer seperti ini yang kuat bagi hitam. Tapi memilih ancam menteri dengan gajah B3, sehingga membuat menteri ini mempunyai alasan geser menuju peta F2 bersama gajah menekan 3 kali kuda peta C5. Dan pion A4 bisa langsung dorong. Gajah mundur ke E6. 3 kali berturut-turut Gukes melakukan langkah-langkah kesalahan kawan, sehingga keunggulannya hilang. Lagi-lagi seperti kemarin, sudah dalam posisi yang bagus di permainan middle game, Gukes kehilangan fokusnya, tidak bisa menemukan langkah terbaik. Padahal mempunyai aset 2 pion bebas ini. Kalau Magnus yang main, jangankan 2 pion, 1 pion pun bisa lolos. Ada apa dengan pemuda Pridavan ini kawan? Padahal admin ini menebak dia akan bakal menjadi juara dunia kali ini. Persiapan pembukaan sampai middle game, beberapa game kita lihat cukup solid, cukup bagus. Tapi beberapa kali dia tidak bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan Ding Liren. Kemarin Ding Liren bisa selamat. Kali ini sepertinya juga selamat lagi kawan. Menteri F2 menekan berat kuda di peta C5. Ada benteng C8. Gajah tarik mundur ke E3. Langkah bagus kawan. Posisi benteng dalam posisi otomatis kena pin. Di sini juga kena pin kawan. Pion siap dorong. Nah, ancamannya seperti itu yang akan dipersiapkan oleh Ding Liren. Jadi benteng C7 diangkat berkoordinasi dengan menteri kawan. Kuda D4. Sebetulnya ini langkah bagus juga untuk serang gajah. Gajah F7. Engine menyarankan kuda ini ke peta E1 juga kawan. Ini juga langkah bagus sebelum dorong pion. Karena memang pada posisi ini kawan, dorong pion pun percuma. Karena benteng di belakang sudah berkoordinasi dengan menteri. Hitam akan membalas dengan langkah kuda E4. Coba lihat kawan. Putih kalah. Jadi dengan langkah kuda E1, persiapan juga dorong pion. Dan membuka akses bagi gajah ini untuk kontrol peta E4 dan ruang-ruang terang lainnya. Tapi langkah kuda D4 ini juga bagus. Tak perlu kalian pedulikan langkah tanda tanya orange ini kawan. Gajah F7. Kuda C6. Untuk memutus dukungan benteng terhadap kuda di peta C5 ini. Terjadi baku hantam peta C6, ambil balik gajah pukul, dan di sini pion H6. Jelas kalau hitam sampai menukarkan di sini segalanya kawan, maka hitam akan kalah dalam permainan endgame yang beda kualitas perwira. Walaupun unggul 2 pion bebas yang terkoneksi, walaupun hitung-hitungannya unggul 1 pion ya, tapi kekuatan 2 pion terkoneksi ini juga bikin merinding kalau kita menghadapinya. Jadi dengan pion H6, berikan ruang pergerakan bagi raja kawan agar tidak ada masalah di back rank atau baris belakang. Raja E1 ingin bawa rajanya ke sisi menteri kawan. Untuk mengawal 2 pion yang cukup menakutkan ini. Kalau nanti terjadi jual beli perwira, habis sudah semua perwira, nah raja ini masih bisa mengawal pion hitam di sisi menteri secepat mungkin. Pion A4 yang terkuat untuk didorong terlebih dahulu. Gukes memilih dengan pion B4. Menteri D4 sentralisasi kawan. Kemudian ada kuda E5 langkah bagus, sentralisasi juga. Dan tidak ada pion F ya yang bisa ganggu kuda. Kecuali pion D ini kalau didorong ya harus cermat untuk mengkalkulasinya. Dan coba lihat kawan konstruksi yang dibuat oleh Gukes setelah dorong pion H6-nya. Rajanya akan cukup nyaman di ruang terang kalau ada serangan kawan. Hitam tidak mempunyai gajah terang. Dan ruang-ruang gelap ini bisa juga blokade kekuatan gajah gelap putih. Tadi menteri sentralisasi, kuda sentralisasi. Raja naik ke peta D2, langkah bagus untuk menghindari skak dari menteri kawan. Di sini menteri G2, coba ancam pion, potensi juga skak garbuan terhadap menteri. Antisipasi dengan menteri F2, menteri ke pusat. Sekarang kita berada di langkah ke-38. Sebentar lagi ada tambahan kontrol waktu. Ya, beda waktu mereka berdua cuma selisih 4 menit saja ya. Menteri D4.
Ya, menteri tadi coba ingin ke sini kawan untuk mengawal pion-pionnya temponya skak, tapi masih ada kekuatan benteng yang masih bisa blokade. Langsung ditantang kembali dengan menteri D4. Bisa langsung melakukan skak di sini kawan. Skak di sini, benteng blokade, dan kalian bisa melanjutkan menteri ini mundur. Ya jelas ya, mundur lagi ke petak E6 bisa jadi. Yang kuat sih petak E6 ketimbang bergerak ke petak-petak yang lain. Tapi Gukes mencoba melangkah menteri ke petak G2 kembali kawan. Menteri F2, menteri D5, dan di sini gajah D4 yang bagus untuk menukarkan gajah sikat kuda. Memilih maju kembali ke D4. Kalau ke sini lagi kawan, threefold repetition move. Dingliren targetnya remis di game ini. Terlihat menawarkan pertukaran terus kawan. Ya, kalau hitam mau remis, ke sini saja sudah, biar remis kalian. Tapi tidak dengan Gukes, karena kontrol waktu sudah ditambah kawan. Gukes mencoba peruntungannya kawan dengan 2 pion bebasnya. Menteri A2 skak, benteng C2, menteri mundur ke E6 di sini. Ada menteri D8 skak, raja H7, menteri ambil pion. Kemudian pion B3 terlebih dahulu dari Gukes. Benteng B2 kah? Langkah bagus? Ya, salah satu opsi untuk blokade. Memilih dengan benteng C1, menteri D5. Lagi-lagi tujuannya kawan ke sini diikuti kuda kawan. Ataupun gajah juga bisa bermain untuk menyerang pion D3 nanti. Menteri B4 ataupun juga bergerak ke petak A7. Kalaupun ada serangan di sini kawan, menyerang pion ini, ya tentu kalian bisa bermain dengan gajah A3 mungkin. Ataupun kalau turun ke petak G1 untuk mempertahankan pion ini cukup riskan ya, karena ada kuda F3. Tidak mau ambil resiko dengan langkah menteri yang mencoba mempredeli pionnya kawan. Dia melangkah dengan menteri B4. Nah, menteri G2, menteri E4 skak, pertukar menteri, ambil balik kawan. Kemudian pion B2, benteng B1, dan gajah A2. Menyerahkan pionnya, benteng ambil pion, kena skak garbuan, dan di posisi ini kawan, mereka sepakat remis. Karena tersisa gajah terang versus gajah gelap, ya permainan bisa berakhir remis kawan. Bagaimana jika di sini tadi di sini kawan, ya raja bergerak ke petak C1, ambil resiko untuk bermain gajah gelap versus kuda. Bagaimana? Masih bisa dipertahankan kawan. Masih bisa remis ya. Coba lihat, kita lanjutkan sedikit. Raja mungkin maju. Nah, kita coba serang pion ini dengan gajah D4. Raja mungkin akan terus maju ya ke petak G5, ke petak G5 terserah. Sikat. Ya coba lihat, raja hitam ini lebih dekat dengan pion-pion putih, sedangkan raja putih ini kawan. Coba lihat. Bisa remis mungkin, ataupun juga mungkin bisa menang. Coba kalian lanjutkan sendiri kawan. Kira-kira siapa yang menang dengan komposisi permainan seperti ini? Tapi yang jelas tadi, setelah ini tadi kawan, permainan berakhir remis. Jadi tadi di posisi ini setelah gajah A2 memilih ambil pion ya, tidak menukarkan benteng dengan gajah, dan mereka sepakat remis di langkah ke-51. Oke, sementara sampai game ke-8 hasilnya masih imbang kawan. Sampai game ke-8 ini hanya kita dapat 2 kali kemenangan di partai ini, game pertama dan game ketiga. Kita masih menunggu game kemenangan berikutnya kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.